يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصور، وعلى آله وصحبه وتابعيهم في السبيل النور. وبعد. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati para habaib dan para syaraif, wabil khusus pembimbing daripada Majelis Darus Salihin di sekitar Tanah Lawat atau Tanah Bumbu, yaitulah Al-Habib Zain bin Syihab dan juga Ustadz Syarwani dan lain sebagainya daripada para habaib, para asatidz, wabil khusus juga Guru Syarifuddin dan Guru Abdul Aziz dan lain sebagainya, dan para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan tuan rumah, Kang Dede dan para sesepuh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada hajat kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada anak-anak kita anak-anak yang saleh salehat, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ulun malam ini hadir di sini cuma untuk duduk bersama di sini silaturahim, karena dulu awal-awal ulun datang ulun pernah juga hadir di sini dengan Habib Zain juga dengan Ustadz Syarwani, mungkin sekitar setahun lebih sudah. Nah, jadi kangen hendak duduk di sini, hendak duduk bareng-bareng dengan bubuhan pian pulang di sini. Sebenarnya hampir setiap minggu hendak hadir di sini setengah bulan, tapi kebetulan ulun ada kegiatan di Martapura biasanya, makanya nggak bisa hadir. Kebetulan malam Jumat itu di sana. Alhamdulillah malam ini kebetulan kosong, lagi liburan di sana. Habis acara kemarin di Hashimiyah, jadi ulun liburkan di sana acara. Alhamdulillah. Kebetulan Ustadz Syarwani lawan Kang Dede dan Habib Zain mintakan membacakan manaqib. Sebenarnya hendak hadir aja, tapi insya Allah niat kita seberataan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu maka berkatalah oleh Asy-Syaikh Siddiq Al-Madani, Khalifah Asy-Syaikh Muhammad Samman Ibn Abdul Karim Al-Madani yang masyhur karamatnya radhiyallahu subhanahu wa taala anhu. Hai saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat awliya Allah daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barusan dibacakan oleh Al-Ustadz Syarwani, anda dzikril awliya tatanazzalur rahmat, ketika dibacakan daripada manaqib awliya Allah, cerita daripada kehidupan para awliya Allah Subhanahu wa taala, itu diturunkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maupun bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwasanya orang itu benar-benar waliullah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak, tetapi sayangnya orang sekarang banyak yang menyalahgunakan kata-kata ini. Cara mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak katanya, akhirnya dia memperbuat daripada maksiat di sisi lain, berdalihkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak katanya. Gak jadi masalah saya berbuat maksiat ini itu dan lain sebagainya. Bahkan sebahagian itu sebagai figur, sebahagian figur dia adalah panutan orang banyak. Dia tidak mau memakai kerudung misalnya, tidak mau menutup aurat. Akhirnya ditanya sama orang, kenapa nggak mau nutup aurat? Oh, karena jalan mendapatkan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Saya membuka aurat nggak jadi masalah. Karena apa?
Karena saya sering sedekah, karena saya sering santun dengan anak yatim, saya santun dengan para janda, saya memberikan daripada donasi ini, donasi itu, lain sebagainya. Dia berbuat baik menjadi dalih ataupun alasan agar dia bisa berbuat maksiat. Ini wal'iyadzubillah. Jangan diikutin orang seperti ini, karena sebagaimana pintu rahmat Allah SWT itu banyak, pintu mendapatkan murkanya Allah SWT juga banyak. Siapa tahu dengan satu maksiat tersebut kita mendapat murka daripada Allah SWT, wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam Ad-Da'watut Tammah, di sana beliau menyebutkan, kata beliau, khabba Allahu salasan fi salasin. Allah SWT itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara yang lain. Yang pertama, ridhahu fi ta'atih. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu disisipkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, fala tahtagirunna minat ta'ati syai'a. Jangan sampai kita menganggap remeh satu ketaatan apapun itu bentuknya. Misalnya ada orang berbuat seperti ini, seperti itu daripada ketaatan, oh saya nggak mau baca itu seperti ini dan lain sebagainya, saya masih banyak ketaatan yang lain. Kita nggak tahu perbuatan taat mana yang menyebabkan daripada mendapat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap remeh. Terus apapun yang kita bisa daripada perbuatan baik kita perbuat. Siapa tahu di salah satunya itu kita mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dengar manaqib Al-Imamul Ghazali, gimana kata beliau? Bahwasanya ketika dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, semua daripada amalan beliau itu belum diterima semua, kegantung. Tetapi apa? Dengan sebab ketika beliau mengarang kitab, ada salah seorang satu ekor daripada lalat meminum daripada tintah tersebut, tintah yang beliau untuk mengarang kitab beliau biarkan. Dengan sebab itu akhirnya amal beliau diterima dan amal-amal yang lain juga diterima. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau ini adalah ulama besar, beliau ini adalah pendai besar. Banyak daripada aulia yang beliau cetak, amal beliau tertahan, kegantung ini amalan beliau. Semua itu kata beliau, faniyat tilkal isyarat, isyarat-isyarat yang ketika aku ajarkan dulu habis semua, ibadat ini lain sebagainya, nggak ada yang belum ada yang diterima. Wa ma naf'ani illa rukai'at, dan tidak ada yang memberikan manfaat bagiku kecuali cuma beberapa rakaat di tengah malam yang aku laksanakan, kata Imam daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Kemarin kita dengarkan juga di Al-Hashimiyah, Sayyidina Umar bin Khattab adalah imam yang adil. Beliau adalah orang yang zuhud, beliau adalah orang yang luar biasa pemberaninya ketika melawan daripada orang-orang kafir musyrik. Beliau adalah Amirul Mukminin. Tetapi apa yang menyebabkan beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yaitulah pada suatu hari ketika beliau jalan di pasar, ada salah seorang anak kecil sedang memainkan burung, menyakiti daripada seekor burung. Beliau beli daripada burung tersebut dan beliau merdekakan. Akhirnya dengan sebab itu ketika Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk menanyakannya, dan Sayyidina Umar gemetar, nggak sampai-sampai nggak bisa, kalau seandainya ditanya kata Sayyidina Umar nggak bakalan bisa jawab itu. Tapi apa? Dengan sebab itu akhirnya ada hatif, ada suara yang berseru, jangan engkau ganggu daripada hambaku itu, sesungguhnya aku sudah mengampuninya karena dia pernah mengasih sayangi daripada seekor burung, maka aku pun menyayangi daripada Sayyidina Umar tersebut. Dalam artian ibadat sekecil apapun jangan kita lewatkan selagi kita bisa, pastinya apapun itu, dalam menyayangi anak kita, menyayangi daripada keluarga kita lain sebagainya. Siapa tahu itu adalah penyebab daripada kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perbuatan taat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu apa? Khabba'a ma'asiyatahu sakhtahu fi ma'asih. Allah SWT menyisipkan daripada kemurkaannya
di dalam suatu maksiat. Nah ini nih yang kita ambil dari mahal syahid. Katanya saya sering sedekah, saya sering ini. Nggak apa-apa saya buka aurat, nggak apa-apa saya nyakitin orang, nggak apa-apa, nggak jadi masalah saya mengambil hak orang. Hati-hati, jangan berani. Selama kita bisa menjauhinya, dan sebisa mungkin kita jauhi daripada perbuatan tersebut. Karena apa? Tidak tahu kita, siapa tahu dengan sebab tersebut kita akhirnya mendapatkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu salah seorang daripada ulama dulu, ada namanya Syaqiq Al-Balkhi. Beliau itu punya murid. Muridnya ini adalah murid yang sangat pintar, ibadahnya rajin luar biasa. Dan apabila Syaqiq Al-Balkhi nggak hadir majelis, muridnya ini yang gantiin. Karena apa? Luar biasa ini santri, pintar, ibadatnya kuat, lain sebagainya. Akhirnya pada suatu hari muridnya ini meninggal duluan sebelum gurunya ini. Ketika mau meninggal dunia ditalgin la ilaha illallah, seperti yang sunnah di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Ditalgin la ilaha illallah, nggak bisa dia mengucapkan daripada la ilaha illallah. Bahkan dia menyuruh orang-orang di sekitarnya untuk menjauh. Bingung ini Syaqiq Al-Balkhi, gimana ini? Ini adalah santri yang pintar, orang yang hebat, kok nggak bisa talgin, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakarat. Akhirnya ditanyakan kepada saudara-saudaranya dan orang-orang sekitarnya. Ternyata santri tersebut punya penyakit, dan penyakitnya itu bisa disembuhkan dengan berbagai macam cara. Tapi paling gampang untuk menghilangkan penyakitnya itu yaitu adalah dengan meminum 1 gelas khamr per tahun. Dalam artian apa? Sebenarnya ada cara berobat yang lain. Dalam artian misalnya kalau datang ke dokter ini dikasih obat paracetamol lain sebagainya, sembuh aja. Tapi kalau paracetamol diminum itu setiap hari harus diminum. Tapi kalau dia minum khamr setahun sekali 1 gelas saja, maka dia disembuhkan selama 1 tahun. Tapi dia milih jalan pintas. Karena apa? Menurut dia, perbuatan saya yang banyak yang baik ini bisa menutupi daripada minum khamr yang 1 gelas itu. Akhirnya apa? Ketika sakarat, dengan cuma sebab gara-gara 1 gelas khamr per tahun yang dia minum, akhirnya dia diharamkan daripada mengucapkan talqin la ilaha illallah ketika sakarat. Ini Allah Subhanahu wa taala menyisipkan daripada kemurkaannya ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitulah khabba'a awliya'ahu baina ibadih. Allah Subhanahu wa taala menyisipkan salah seorang daripada aulia Allah di antara segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu siapa yang hebat di antara kita di sini. Ya mungkin dia hebat di sisi manusia, tapi belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kadar dan pandangan Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan pandangan makhluk. Pandangan makhluk itu dengan banyaknya pengikut, banyaknya followers, banyaknya subscriber, banyaknya apa itu sekarang like, banyaknya viewers, banyaknya pengikut dia di TikTok, Instagram, macam-macam itu. Ini kadar makhluk. Allah Subhanahu wa taala bukan itu pandangannya. Oleh karena itulah jangan sampai kita menganggap remeh orang yang di samping kita. Siapa tahu dia adalah orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita dianjurkan untuk apa? Husnudzan billah wa husnudzan bi khalqillah. Kita harus husnudzan dengan siapa? Dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nggak tahu, mungkin teman kita yang di samping atau yang di hadapan kita itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakiti mereka, bahaya ini. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan peperangan bagi orang tersebut. Wal'iyadzubillah. Siapa yang bisa melawan daripada Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa. Oleh karena itulah sayangi daripada orang-orang yang di samping kita sehingga kita mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan program ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang rajin memperbuat daripada taat, menjauhi daripada maksiat, dan kita selalu husnudzan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang membaca daripada manaqib aulia Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahmat. Nah, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur sahibul Bughyah itu ditanya,
Kita kalau mau tahu gimana sih orang ini dapat rahmat apa enggak ketika hadir daripada perkumpulan-perkumpulan baik, gimana cara mengetahuinya, tanda-tandanya? Kita kan nggak tahu. Karena apa? Rahmat ini adalah umur ma'anawiyah, perkara yang tidak kelihatan kasat mata. Kita nggak tahu siapa yang diturunin daripada rahmat, tempat ini, tempat itu, dan sebagainya. Nah, tandanya gimana agar kita mendapatkan rahmat tersebut? Karena ada tandanya. Maka kata Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, kita lihat pekerjaan kita sebelum dan setelah. Sebelum hadir majelis ta'lim, sebelum pembacaan manaqib, gimana keadaan kita, dan setelahnya. Begitu juga misalnya naik haji, umrah, hadir majelis ta'lim, berzikir dan lain sebagainya. Mau tahu gimana apakah dia mendapatkan manfaat ketika dia hadir dan melakukan daripada hal tersebut? Lihat sebelum dan setelahnya. Kalau dia sebelumnya suka menyakitin orang, setelah hadir daripada perkumpulan ini berhenti nyakitin orang, dapat rahmat berarti orang itu. Kalau sebelumnya dia males di dalam perbuatan ibadat, setelah hadir seperti ini dia hadir dan rajin memperbuat daripada taat, oh ini berarti luar biasa orang ini mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering memukuli orang sebelumnya, hadir majelis alim seperti ini, kita jaga tangan kita agar tidak memukuli orang, berarti orang itu mendapat rahmat. Ketujuh, jeblay, ampih sekalinya imbah tuntung tulak majelis ta'lim kayak ini, berarti itu dapat rahmat. Awalnya kada ketujuh menafagahi nang bini, hadir majelis ta'lim ketujuh imbah itu menafagahi nang bini, ini berarti orang-orang yang mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa aulia Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan daripada aulia ini, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah apa? Memperbuat daripada segala perbuatan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Kalau orang beriman dan dia bertakwa, dikasih bonus sama Allah taala. Bonus sesuatu yang paling berharga. Kalau seandainya kita ditanya di dunia ini apa yang paling berharga, mungkin sebahagian kita menjawab, oh banyak punya mobil itu adalah sesuatu yang paling berharga, mobil gitu ya. Sebahagian menjawab banyak punya anak, sebahagian menjawab banyak punya pengikut, sebahagian banyak punya ini dan lain sebagainya. Kalau kita mau sesuatu yang paling, mau tahu sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yaitu apa? Sifat wali Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yaitu adalah tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Ini adalah sifat yang paling bagus dan paling berharga di dunia ini. Karena apa? Kalau kita punya ketakutan, ini mengganggu dan menghantui pikiran kita. Sesuatu yang paling membunuh di dunia ini mental, pikiran. Kadang orang, kita punya teman dulu lebih muda daripada kita, mukanya kelihatan segar. Karena apa? Karena dia bahagia terus. Ketika dia ditimpa daripada masalah ini, masalah itu, tiba-tiba apa? Kelihatan lebih tua dari kita. Katanya, kok berubah sekarang? Tahun kemarin baru ketemu, segar, pipi kencang dan sebagainya. Tahun ini berubah sudah mukanya, nggak enak lagi dilihat, sudah lusuh mukanya. Ditanya kenapa? Oh saya punya masalah ini, punya masalah itu, punya masalah ini. Karena apa? Khauf, ketakutan ini bahaya, sangat merusak daripada pikiran. Gara-gara khauf juga, ya itulah huzun, bahaya juga ini, sedih terus. Ditinggalkan laki kawin sedih. Dulu bungas bener acil nita. Imbah nang laki kawin sedih, kurus ini. Salah padahal pian namunnya laki kawin hanyar nih pulang. Jangan sampai sedih. Makan. Kenapa? Karena semakin pian segar, semakin ketujuh nang laki. Ini apa? Sudah laki dapat bini hanyar, inya pulang pindah kerusuhan di rumah, rambut terbalik, bulik, pakaian kada mengaruhan, bahjarna laki ini cocok aja kok, kawin pulang, amun nang kayak bini, jangan hakun kalah lo nang bini nang hanyar, bini nang hanyar bungas, pian harus lebih bungas, jelas saya kalau lah, jangan kalah bersaing, artinya mau kepala tabulangkir rumah, gaul.
gawian bahambur di rumah, rambut kada terurus lagi, mandi koler lain sebagainya. Nah pada nang laki pada makin lengket lo nang hanyar. Jadi apa? Jangan sampai ada huzun itu, sedih itu atau ketakutan, jangan sampai ada. Makanya sifat yang paling berharga dua ini, la khaufun, jangan sampai takut. Karena orang amunnya banyak harta aja macam-macam ya. Kalau kenapa kutan kalau pina tanahnya dikepling orang lah, kutan kalau pina tambangnya kah didatangi preman, kutan kalau pina sawitnya lah didodos orang. Kada nyaman berarti banyak bisi harta nih. Anak banyak bisi anak kalau pina disakiti orang kah, bini kan bisi banyak, bahaya juga, ngalih juga. Amun ada rasa takut ya Allah, artinya sampai bebilakah ini betah lon aku aja gara-gara duit kah kurang ini dan sebagainya. Huzun itu juga adalah sesuatu. Makanya ini sifat ini dua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua sifat ini. Apa? Yaitu adalah jangan sampai merasa ketakutan dan jangan sampai kita bersedih. Bahagia terus. Karena apa? Musibah-musibah yang di dunia ini sangatlah ringan semuanya itu. Yang bahaya itu musibah akhirat. Karena apa? Kalau kita sudah masuk kubur, kada ada lagi yang menolongi kita. Di akhirat kena kalau kita kada ada bisa amal baik, siapa yang menolongi kita? Artinya anak jar. Banyak aja kena anak membacakan Yasin, anak kena membacakan tabarok macam-macam, artinya mengirimi hadiah. Yakinlah bian. Yakin gak? Kadang kita nih nang bisa mengatur hati kita seorang, kada tagawi apa nang kita ingin akan, apalagi mengatur hati anak kita. Maksudnya nang kayak apa? Nih hari ini nah modelnya, artinya aku hendak membaca Yasin sore nih lawan waqiah, kena amunnya malam baca tabarok, sekalinya apakah gawian datang kada terbaca lagi Yasin lawan waqiah tadi, malam hendak membaca surah Al-Mulk kada jadi. Ini kita seorang kawalah kita mengarasi, wah artinya aku harus baca Yasin, kada tahu kisah tuh bang napa gawian di luar sana. Ini apa? Anak mengatur anak kita, artinya naklah jangan kada ingat lon abah baca Yasin, baca tabarok, kirimkan lon abah. Kita aja kadang tertinggalkan kayak panang anak, apalagi amunnya kita sudah mati. Kita hidup aja kadang, nak jangan berjalan lah malam ini, kita sembahyang berjamaah maghrib, tulak anaknya mengelonyor, mulai asar hilang sudahnya, jangan berjalan malam ini. Jangan anak mulai amunnya mulai asar dia kada bapak raja makal anak ini. Jadi apa? Jangan mengharap nang kada-kada, nang nyata-nyata di hadapan itu hadapi. Jelas saya kalau lah. Yang nyata-nyata di hadapan kita itu nang dihadapi. Jangan mengharap sesuatu nang lain. Terus jangan la khaufun alaihim wa lam yahzanun. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Khauf itu hilang, huzun itu hilang daripada hati kita. Terus apa lagi? Amunnya harta ya tadi. Bisa aja maulah kita khauf, bisa aja maulah kita huzun. Makanya itu sifat daripada khauf dan huzun itu. Dan seperti yang ulun sebutkan tadi, musibah duniawi itu biasa aja, nang bahaya itu adalah musibah akhirat. Karena musibah dunia ini amunnya kita sabar, itu amunnya orang sudah kada berdosa, pengangkat daripada derajat orang itu. Amunnya orang banyak dosa, diampuni daripada dosanya, dan ada tambahan nilai plus pulang. Nah ini yang penting nih, supaya jangan, ini tips supaya jangan sedih, tips supaya jangan takutan. Napa tipsnya? Dulu ada salah seorang daripada sahabiyat nang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dulu adalah istrinya Abu Salamah. Pada suatu hari Abu Salamah ini meninggal dunia. Jadi Ummu Salamah ini sedih benar. Kenapa? Karena ditinggal nang laki Abu Salamah ini. Kenapa jadi sedih? Karena artinya nang paling bungas pada Abu Salamah kada ada lagi sudah. Nang paling pemberani selain Abu Salamah kada ada lagi sudah. Nang paling baik lawan bini kada ada selain pada Abu Salamah. Pokoknya ini laki idaman sudah Abu Salamah ini. Kada ada gantiannya tuh bang. Makanya sedih benar jar Ummu Salamah. Babang napa? Buhan sahabat, buhan sahabiyat memberikan apa jurang tuh takziah supaya sabar lain sebagainya. Kada kau sabar juga. Akhirnya Rasulullah lewat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummu Salamah, baca doa nenek nah. Niscaya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan laki kamu itu yang lebih baik lagi.
Napa tadi? Ya itulah amunnya kena musibah aja Rasulullah, apapun musibahnya baca ini nah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Catat nenek. Ya Allah, apapun pian kena musibah, baca aja doa ini. Dan ulun alhamdulillah berapa kali sudah mencobai baca doa nenek, luar biasa. Langsung digantikan. Kada bahalat bulan lagi sudah. Dan digantikan memang lebih baik lagi. Apa amun kena musibah napakah? Gelas kah pecah? Musibah juga tuh gelas pecah itu. Jadi jangan macam-macam pikiran. Nah gelas gugur jar, napa nenek jar? Dosa abut-abut. Gelas gugur, baca doa itu. Berarti Allah Taala hendak menaikkan rezeki aku nek. Itu aja langsung. Atau apa? Napakah terbang kah pecah? Ini bubuhan pemaulitan. Dicatok terbang nah pecah. Alamat napa jar? Kadusah kisah alamat-alamat. Baca doa ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Baca ini itu doa. Jadi Ummi Salamah ini bingung imbah dipadahkan Rasulullah. Siapa lah artinya? Rasa kada lagi bang nam baik pada Abu Salamah nih. Rasa mustahil kada lagi artinya gantinya. Sekalinya imbah sidin baca doa, kada lawas datang pinangan dari Rasulullah SAW. Jadi bini Rasulullah sekalinya. Bah artinya sesuai aja. Luar biasa artinya. Dasar bujur jurnal Rasulullah. Apa karena bapaknya Abu Salamah itu kalau dibandingkan daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Jadi tenang aja. Musibah apapun duniawi itu tenang aja, lalui aja. Jangan dijadikan pikiran, jangan dijadikan daripada beban pikiran kita atau membuat kita sedih. Jangan kita kutan ini dan sebagainya. Terus gawi. Selama itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW, gawi itu. Dan amunnya kena musibah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Amunnya kada sempat mencatat, ulangi YouTube-nya kena. Ini ampun siapa aja YouTube-nya nih malam ini. Tulis kena dan amalkan. Insyaallah kita kalau mengamalkan itu, amin ya rabbal alamin. Terus Jerusidin, dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menagib gurunya serta dibacakan pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu adalah pada hari ketika wafatnya. Serta mereka membaca Al-Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya bersama-sama orang yang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu riwayat, maka sukalah hatiku akan berbuat seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini. Seperti yang ulun jelaskan di akhir managib, barang siapa yang melazimkan yang demikian itu, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah SWT akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunya wal akhirah. Semoga dengan berkat kita berkumpul di sini semua, Allah SWT mengabulkan daripada hajat kita, meluaskan daripada rezeki kita yang halal, dan Allah SWT memberikan daripada apapun yang kita pinta. Amin ya rabbal alamin. Tadi disebutkan bahwasanya harus dengan yakin hatinya, ya Allah. Karena syarat daripada manfaatnya waliullah subhanahu wa ta'ala, manfaatnya orang yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita membaca managibnya atau berkumpul dengannya, yaitu harus yakin hati kita. Jangan sampai ada keraguan. Dan yakin ini penting. Di dalam hadis itu disebutkan, law i'tagadal insanu fi hajarin lanafa'ahu. Kalau seandainya seseorang mengiktigadkan sesuatu di dalam suatu batu, ini mengiktigadkan batu nih, artinya batu ini modelnya, contohnya ya Allah, ini artinya batu bacan atau batu akik atau batu berlian atau batu merah delima, artinya amunnya memakai yang ini taguh nah. Ada orang kayak itu. Amunnya memakai yang ini artinya berwibawa. Amunnya memakai yang ini nah, artinya nyaman hendak bebini empat jar Ustaz Sarwani. Amun nah ibu-ibu menggerun nemam. Malah jari laki ulun bebini Habib jar. Jangan wani-wani lah, bon pian lah, na bebini lah. Kecuali kawa adil. Ini kada urang ini kisah anak babi nih aja. Makan sehari-hari mbah nu kada cukup masih. Amunnya pian kawa adil, maksudnya apa? Rumah sebuah kawa bola pulang.
Embah itu anak bola rumah pulang kawa kesan bini hanyar ayo. Ini kada bini nang tuha rumah nang lawas. Bini nang anom rumah menyewa di gubuk. Ini kada adil ngaranna. Tapi amunnya pian kau bola rumah, kau pulang bola rumah nang hanyar. Nah, ayo situ anak bini. Tapi pulang artinya bibe. Iya bini ulun ini. Imbah sudah nyaman artinya mengurun pulang. Kenapa? Aku ini artinya merintis lo nikah mulai lagi dahulu. Harus nyamannya bini nang hanyar. Kan macam-macam aja harap bener meles buat ibu-ibu nih artinya dulu mah adun roti macam-macam imbah sudah nyaman jadi bos tambang haro menyamani nang hanyar artinya la haula wala kadanya mah nyamani nang hanyar bang ini adil ngaranna jelas saya kan la haula wala kan macam-macam aja mengurangi gawian jur-jur saya budin ala kulli hal. Jadi apa? Law ya'taqadal insanu fi hajarin. Kalau seandainya nih orang mengiktikadakan di dalam suatu biji batu, artinya ini maka ya Rasulullah la nafa'ahu niscaya i'tiqadnya itu bakalan bermanfaat buatnya. Maksudnya apa? Kita itu perkuat daripada i'tiqad kita. Lawan bubuhan orang alim, lawan bubuhan para aulia, dengan lawan bubuhan orang soleh. Karena apa? Karena ketika kita mengiktikadkan semakin kuat iktikad kita semakin banyak daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang alim ya kala nang bisa beramalan, beribadah, bersolawat, jangankan buhan aulia, batu aja nih, batu ini bisa apa? Bisa sembahyangnya lah. Bisa bersolawatnya. Bang, buhan batu ini bertasbih terus bang gawiannya. Kan lawan buhan ulama, buhan solehin kada napa-napanya batu nenek. Karena apa? Bubuhan aulia wassolehin ini bisi nafsu, tapi inya kawa menahan nafsunya nang di luar daripada syariat. Terus beribadah pulang kuat, pastinya lebih hebat daripada batu itu. Amunnya kita mengiktikadkan batu itu adalah artinya bermanfaat baginya, pastinya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat artinya batu itu ketika kita iktikadkan. Manfaat iktikad kita apakah lagi kita mengiktikadkan kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala memperkuat daripada keyakinan kita kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya ada slogan orang Arab itu al-madad ala hasabil mashhad. Madadnya Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tergantung daripada i'tikad dan keyakinan kita. Semakin besar i'tikad kita, semakin besar keyakinan kita, semakin banyak juga rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kemudian ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada kucuran rahmatnya, hujan rahmatnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu As-Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Samman radhiyallahu subhanahu wa taala anhu, yang mana beliau itu adalah ahli syariah wa tariqah wal haqiqah dan kutub di dalam negeri Madinatul Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Yang mana karamat Syekh Samman ini ma'ruf dan terkenal banget Sidin ini. Bahkan Sidin ini terkenal dengan julukan Sahibud Darak. Sahibud Darak ini maksudnya apa? Ketika kita ada kesulitan, kita meminta bantuan lawan beliau, pastinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan beliau itu wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Sidin ini hancap pernah menolongi. Dan Syekh Samman ini pernah berucap beliau waktu beliau hidup, ujar Sidin, namaku ini ketika disebut sama seperti namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika disebut. Maksudnya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika disebutkan ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 3 kali, ketika kita sedang terjepit, ketika kita sedang ada keperluan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menjadi wasilah menolong kita untuk melancarkan daripada urusan tersebut. Ini ngarannya Sahibud Darak, orang yang memperdapati ketika ada orang yang meminta bantuan. Syekh Samman itu diantaranya juga. Dan kalau kita di Kalimantan ini identiknya dengan Syekh Samman ini. Kenapa? Karena banyak daripada guru-guru kita mengambil daripada sanad keilmuan yang sampai kepada Syekh Samman. Terus kenapa tadi? Dan ketika orang-orang Kalimantan ini sangat memperhatikan kepada Syekh Samman, niscaya Sidin juga lebih memperhatikan kepada orang yang memperhatikan kita aja ya kalau nih, kita nih ya kalau
amunnya seandainya bisi keperluan ada orang yang selalu membantu kita di dalam keperluan. Ini merhatiakan kita ya, kalau merhatiakan keluarga kita, memerhatiakan ini. Pastinya orang itu amunnya ada perlu lawan kita ke depan akan. Kenapa? Karena perhatian orang tersebut. Wah kata para aulia Allah SWT, ketika kita memperhatikan, luar biasa orang Kalimantan ini masyarakatnya. Apa? Amunnya sudah bulan Dzulhijjah, luar biasa. Manaqib Syekh Seman di mana-mana. Amunnya kada kawa di rumah masing-masing, paling kada umpat hadir barang di musallakah, di langgarkah, di masjidkah. Karena apa? Karena mereka sangat memperhatikan daripada haulnya Syekh Seman bin Abdul Karim Al-Madani. Insya Allah beliau juga sangat memperhatikan kepada kita daripada orang-orang Kalimantan, mobil khusus yang hadir daripada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu pentingnya. Dan ini nang langsung di rumah ulun bahari kejadian ini, pian tahu kira-kira ading ulun lah, Habib Rifki lah. Rancak hadir ke sini lah ading ulun dulu lah waktu bujangan ya lah. Ini dulu waktu kekanakan, ulun masih sekolah dulu di Hasimiyah, masih kekanakan juga. Ulun masih sekitar umur kira-kira 8 tahun 9 tahun waktu itu. Ading ulun itu sekitar umurnya 4 tahun, ya mungkin ulun 12 tahunan berarti waktu itu, atau 10 tahun 11 tahunan. Ading ulun tuh umurnya sekitar 3 tahun 4 tahun, hanyaran bisa berjalan, tapi bepander belum bisa lagi, masih hau aja lagi. Jadi ulun itu waktu itu sekolah masih sore, bahari di Hasimiyah itu ada sekolahan pagi dulu sore. Biasanya ulun ini waktu kekanakan itu ketujuh mendangani di rumah itu, mendangani kuitan nih di rumah, menjagai ading. Amunnya ulun sekolah otomatis kada mendangani ading lagi. Jadi mama ulun waktu itu teguring juga. Ading ulun ini bangun di rumah itu ada kamar mandi, ada WC. Amunnya kamar mandi bak mandinya itu tinggi. Tapi kalau WC itu baknya handap halus. Dalam artian kekanakan amunnya nang bak di kamar mandi itu kada kau beluncatnya. Tapi amunnya bak mandi nang di WC itu nyaman benar diluncati. Ini betinggir di tempat orang qada hajat, kawannya beruncat ke situ. Jadi pas mama ulun guring, dan kebetulan waktu itu guring lawas lumayan 2 jam 3 jam. Bangun-bangun anak hilang sudah. Dicari sekulilingan rumah kadeda anak nih. Mana artinya anak ini kadeda? Sekalinya haro orangnya betajun di kolam WC tadi. Nah, kolam WC ini, dan orang itu betajun kepala berdahulu karena kan bisa berkunjung, bisa apa-apa, tasirongkam di sana, tinggalam di situ lamas, dan sawat mengambang awaknya sudah, kadang mengambang lagi biru awaknya sudah. Nah jadi mama ulun ini nak pada menangis benar, anak sesayangannya umur 3 tahun 4 tahun mengambang di atas di atas banyu, dia itu diangkat sini buka-buka kendaraan kada waktu itu di rumah. Nah buka-buka ke pinggir jalan, ayo tolongi artinya. Nah anakku bawakan ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Mama ulun belum tulak lagi nih, mahadang bantuan masih. Imbah itu jar mama ulun seling itu sekitar 30 menit pulang antara sidin ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sekalinya haro kada ditolongi orang rumah sakit masih ading ulun ini. Kenapa? Karena mahati bebuhan orang nang di rumah sakit, artinya mati sudah anak nenek. Dan matinya kada gara-gara tinggal lambang, gara-gara kebakaran. Karena awak ini hirang sudah biru, nah kayak orang kebakaran. Akhirnya dibiarkan orang rumah sakitnya. Nah pada menggeraung mama ulun ini menangis. Di situ sidin keingatan, artinya siapa yang menyebut Syekh Seman insya Allah ditolongi. Akhirnya sidin berkuriak dengan sekuat mungkin, ya Syekh Seman, ya Syekh Seman, ya Syekh Seman, jar mama ulun. Amunnya selamat artinya anak ini membaca manakib di rumah. Sekalinya imbah berkuriak itu langsung muntah ading ulun ini, muntah, dan muntahnya itu muntah berak ya orang tuh, keluar bercampur lawan kotoran. Dan imbah itu langsung keluar daripada muntah itu langsung sadar, alhamdulillah. Nah ini diantara daripada karamatnya Syekh Muhammad Seman bin Abdul Karim Al-Madani yang terjadi di rumah ulun waktu itu ading ulun. Makanya ading ulun Rifki itu disayangi benar di rumah itu, soalnya apa jurang tuh sudah camat, calon mati sudah.
mahadap aja gitu, nah kuitan itu tetangis-tangis sudah. Tapi alhamdulillah berkat daripada Syekh Samman Al-Madani, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudahan apapun daripada kita di dalam kesulitan, musibah dan sebagainya, diberikan Allah SWT pertolongan dengan berkat Syekh Samman Al-Madani. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terkenal dengan Sahibud Darak ini 3, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kedua Syekh Samman ini, yang ketiga yaitulah di Hadramut itu. Kalau di Hadramut Sayyidina Umar Al-Mihdar, ini terkenal dengan Sahibud Daraknya juga, Sayyidina Umar Al-Mihdar. Siapa yang menyebut beliau 3 kali juga insya Allah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada yang terjadi di Hadramut itu kejadian, ada salah seorang munsyid penyair dikasih gelar Sidin ini Sautul Barzakh, suaranya ini nangkai orang barzakh, karena suara Sidin itu merincing bulawak menang. Sidin ini salah seorang daripada penyair di Hadrah Segaf sana, Bamasri. Sidin ini marganya Bamasri. Pada suatu hari Sidin ini berlayar dari Hadramut ke Aden, naik pesawat. Sekalinya di atas pesawat ini oleng di atas udara. Gimana Pak? Hendak gugur pesawat ini. Jadi ketika hendak gugur pesawat itu, Sidin keingatan lawan Sayyidina Umar Al-Mihdar. Ya Sidin, ya Umar Al-Mihdar, ya Umar Al-Mihdar, ya Umar Al-Mihdar. Sekalinya Pak, pesawat ini tetap gugur. Meledak pesawat ini, sepesawatan meninggal dunia kecuali Sidin. Jadi Sidin artinya alhamdulillah selamat kejadian ini. Dan Sidin bernadar selama aku hidup akan menghidupkan daripada Hadrah Segaf di Tarim. Dan sampai ini Sidin masih hidup alhamdulillah. Amunnya hadir dimanapun rajin Sidin itu disuruh gosidah dengan gelar Sautul Barzakh tadi. Dan Sidin melazimkan daripada membaca daripada Hadrah Segaf di Tarim sana. Ini 3 ini. Tapi itu tadi, kita ini orang Banjar ini sangat perhatian dengan Syekh Samman. Maka insya Allah dengan berkat perhatian kita ini, Sidin juga perhatian dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Beliau ini ahli syariah, ahli tariqah dan haqigah, kutub di dalam negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tabiatnya beliau itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilm, daripada orang yang alim, daripada orang yang saleh, kepada segala orang fakir dan miskin. Beliau juga lagi pula suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ke ziarah kepada magam Rasulullah SAW, daripada orang yang alim, orang yang saleh, daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu taala anhu itu bahkan dari kecil beliau sampai had mursyidnya beliau. Dan lagi pula beliau itu sangat memuliakan daripada ibu bapak beliau. Dan apabila radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu itu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara', maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum balik daripada Syekh Samman. Di sini kan kita sebutkan tadi, Sidin ini luar biasa memuliakan ibu bapak. Tapi nah ini kita ambil syahid nih pulang tibar. Sidin ini sungguh sangat memuliakan ibu bapak. Amunnya orang tua Sidin, ibu bapak Sidin memakai pakaian yang ditigah syariat atau nang indah-indah Sidin tagur. Jadi Sidin, wahai ibu bapakku, Allah Subhanahu wa taala kada ketuju nang ini. Dalam artian menagur anak itu lon kuitan, amunnya kuitan gawiannya kada bagus, itu tidak termasuk durhaka lon orang tua. Kalau pang modelnya kuitan nang bini kada berkerudung, membuka ketiak lain sebagainya berjalan, nang anak nih anak pondokan atau hadir majelis taklim kada wani artinya menagur. Kalau bina ketulahan salah itu. Karena apa? Amunnya Sidin salah kada sumpat lawan syariat tagur, pastinya menagur jangan menyarik nang kayak kanakan non kuitan. Woi, nah ini salah nenek. Artinya abah, artinya ini Allah SWT kada ketuju. Ini kada sesuai aja Sidin kada ketuju. Amun ini tagur bekakarasan lain bang orang tua lawan kakanakan cara menagurnya. Jadi apa? Tetap kita ketagur dan itu tidak termasuk daripada durhaka kepada orang tua.
Dan lagi pula beliau itu mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun, dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Sedikit dari sering guring pada malam hari. Hah? Kalau kita bang kayak apa? Hah? Kalau orang dulu itu sedikit makan sedikit guring. Kita sama aja juga, sedikit makan sedikit guring, cuma sedikitnya bertambah, sedikit-dikit makan sedikit-dikit guring. Artinya ulun sedikit juga makan sedikit juga guring, tapi apa bertambah sedikitnya, tambahannya ini jadi banyak, sedikit-dikit makan sedikit-dikit guring. Hah? Kalau orang dulu sedikit juga daripada guring dan makan. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang yang sakit. Dan beliau ini hal ihwalnya selalu di dalam zikrullah siang dan malam, suka uzlah, menjauhi daripada bercampur manusia, dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat penguburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian beliau ini sampai kepada keadaan seperti ini, kadanya namakan guring aja bang gawian, ibadahnya luar biasa juga. Inilah istilah orang sekarang, usaha tidak mendustai hasil, atau kebalikannya Allah, hasil tidak mendustakan usaha. Ini kada di dalam dunia aja, kada masalah duit usaha, kada masalah duit aja, kada masalah bisnis saja, harus kita berusaha di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu berusaha juga, dan orang yang berusaha itu seperti yang ulun sebutkan kada bakalan rugi. Disebutkan dulu Al-Habib Abu Bakar Masyhur, beliau menyebutkan daripada ayat di dalam surah As-Sajdah itu, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada a'immah yang memberikan hidayah kepada orang-orang itu ketika mereka sabar. Dulu mereka mencontohkan, para ulama kita, guru kita, jangankan manusia, artinya amunnya mau sabar, binatang aja amunnya mau sabar jadi binatang yang mulia. Nang kayak apa contohnya, artinya nang kayak apa ngarannya itu ulat itu ketika inya bakal luat, ulat bakal luat sabar, jadi napa, jadi kopompong nya imba kopompong napa, sabar lagi nya, jangan keluar pada kopompong itu, jadi kupu-kupu. Dalam artian apa, ulat nih, sesuatu nang hina, sesuatu nang menjijikan, amunnya inya bawa bersabar jadi kupu-kupu. Nang awalnya orang kada hakon beparak jijik, amunnya sudah jadi kupu-kupu napa, asing-asingan selfie lawan kupu-kupu mah bagus benar, artinya kupu-kupu lain sebagainya. Ini gara-gara ulat tadi bersabar. Jelas ya kalau nang kayak apa dengan hambanya Allah Subhanahu wa taala, nang kayak apa dengan kita makhluknya Allah Subhanahu wa taala, manusia ini, ketika kita bersabar pastinya lebih bagus lagi daripada ulat dan kepompong tersebut. Semoga dengan komennya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mau mujahadah, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mau menjalani daripada syariah, tariqah dan hakikah, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita daripada itu semua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ketika kita berhadir di tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khairi wa anna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan waj'al sayyi'atina sayyi'atin ahbabta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Fatihah. الحمد لله رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبيت الرحمه والشفاء وما وعلى اله وصحبه الى يوم القيامه.
اللهم جملنا بالعافية وسلامة ووفقنا بالتقوى والاستقامة وعز من مجيبات ندما في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولجدتنا ولأساتذتنا ومعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارزقنا كمال المتابعة لهم ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب قد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها